Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ini ada gambar seorang Pak Tani yang sedang mencangkul sawah. Pak Tani mencangkul sawah menggunakan kaki dan tangannya. Di dalam tangannya Pak Tani dan kaki Pak Tani ada tulang dan otot yang bisa membuat Pak Tani bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tulang dan otot. Otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Jadi, otot dan tulang itu saling bekerja sama membentuk suatu sistem gerak. Karena tulang adalah alat gerak pasif, sehingga harus dibantu dengan otot agar dapat bergerak. Karena otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Dalam tubuh manusia, otot itu terbagi atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau otot polos itu dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contoh, di dalam lambung kita terus bergerak karena ada otot polos, dan makanan di lambung kita itu bisa hancur karena dalam lambung itu gerakannya tidak perlu kita kendalikan, jadi otomatis bergerak dengan sendirinya. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh, menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misal, kalian ingin mengangkat tangan, ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan jari jemari kalian, itu yang menggerakkan adalah otot lurik. Sedangkan otot jantung adalah otot yang kerjanya khusus menggerakkan jantung kita. Kira-kira bekerjanya dikendalikan atau tidak ya? Ya, otot jantung itu bekerja tidak dikendalikan, jadi sudah otomatis bergerak sendiri. Jadi kita tidak bisa menyuruh jantung kita untuk berhenti. Bisa-bisa dikatakan meninggal kalau jantung kita berhenti. Karena otot jantung ini menggerakkan jantung, jadi gerakannya otomatis bergerak terus sepanjang hidup manusia. Nah, ini ada contoh-contoh otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perhatikan, di sini adalah gambar otot polos. Bentuknya seperti ini, lihat panahnya. Contohnya, otot polos itu terdapat di alat pencernaan manusia, jadi bekerjanya tidak usah dikendalikan, sudah bekerja secara otomatis. Yang kedua, otot lurik. Ini bentuknya seperti ini, beda ya bentuknya dengan otot polos. Kalau otot lurik ini otot yang menempel pada rangka. Ini contohnya seperti yang ada di gambar. Yang ketiga, otot jantung. Kalau otot jantung ini khusus untuk menggerakkan jantung kita. Bentuknya juga berbeda dengan otot polos dan otot lurik. Perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pertama, bentuknya. Otot lurik panjang silindris, kalau polos gelondong, ujungnya meruncing. Kalau jantung panjang silindris bercabang-cabang. Dilihat dari cara kerjanya. Kalau otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran, karena otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh kita. Misalnya kamu menggerakkan jari, menengok kanan kiri, jalan di tempat, itu kamu lakukan secara sadar dan dipengaruhi oleh kesadaran kita. Itu kalau otot lurik. Kalau otot polos dan jantung itu tidak dipengaruhi kesadaran, tetap bekerja
meskipun kita dalam keadaan tertidur. Perbedaan gerak dan ketahanan. Kalau otot lurik cepat, tidak teratur, cepat lelah. Otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Selanjutnya, coba perhatikan di sini ada macam-macam desain cover buku. Kalian pasti pernah membaca bermacam-macam buku, mulai dari buku pelajaran, buku cerita, sampai buku dongeng. Di sini ada dua macam desain cover buku. Ada cover dengan latar warna hitam putih dan ada cover penuh warna dan gambar. Yang pertama, desain cover hitam putih. Itu contohnya seperti ini. Jadi latarnya itu putih, hanya hitam putih saja ya, seperti ini, dan terlihat simpel. Dan yang kedua, ada juga cover warna dan gambar. Ini contohnya. Ini ada cerita buku dongeng, novel, buku pelajaran, juga termasuk contoh cover penuh warna dan gambar. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Nah, yang pertama, dengarkan dulu teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan di dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan. Selanjutnya yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Selanjutnya kita belajar pada pembelajaran ke-6. Di sini ada dua orang anak sedang bercakap-cakap. Yang satu bertanya apakah temannya pernah kakinya keseleo karena jatuh. Kemudian temannya menjawab, dia pernah terjatuh saat bermain bola, kakinya keseleo. Siapa di sini yang pernah keseleo kaki atau tangannya? Tentu rasanya tidak enak, rasanya sakit. Keseleo itu bahkan bisa menimbulkan memar seperti ini. Nah, itu ada gambarnya ya. Keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Biasanya karena adanya gerakan dadakan, kekurangan siapan otot, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, sehingga menyebabkan otot kita keseleo. Selanjutnya, macam-macam gerakan otot. Yang pertama, gerak meluruskan dan membengkokkan. Nah, contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Contoh gambarnya seperti ini. Kaki diluruskan, tangan diluruskan, ruas-ruas jari juga diluruskan. Sedangkan gerakan membengkokkan, ini kakinya dibengkokkan, sikunya juga dibengkokkan, tangan dan jari-jari juga dibengkokkan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan. Ini contoh gambarnya. Gerakan menekan ke bawah, di sini tubuh kita menekan ke arah bawah. Yang ketiga, gerak menaikkan. Contohnya mendekatkan lutut ke tubuh, gerakan jalan di tempat. Ini gambarnya, mendekatkan kaki kita ke arah tubuh. Yang keempat, gerak memutar. Contoh gerakan memutarnya lengan. Ini gambarnya, lengannya berputar-putar ke atas, ke bawah. Nah, di bawah lengan ini juga bisa kita gerakkan berputar-putar. Sedangkan yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh gerakan merentangkan tangan, menggerakkan kaki ke samping. Ini gambar merentangkan tangan, yaitu gerak menjauhkan. Sedangkan kaki digerakkan ke samping, ini juga gerak menjauhkan. Ketika tangan kembali direkatkan ke tubuh, itu namanya gerak mendekatkan. Nah, ini
inilah contohnya ya, bisa difahami. Nah, selanjutnya bagaimana cara merawat otot supaya otot kita tetap sehat. Cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Misalnya kamu mau mengangkat sesuatu tapi kamu tidak kuat, jadi jangan dipaksa karena nanti membuat otot kita menjadi sakit, entah tangan ataupun punggung yang sakit. Yang kedua, melakukan peregangan, terutama ketika kita habis lama duduk atau habis olahraga, maka kita harus melakukan peregangan supaya badan kita tidak sakit. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, misalnya setiap pagi kita pemanasan di bawah sinar matahari supaya badan kita sehat, otot kita juga sehat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan lupa minum ya. Minuman yang bagus itu adalah air bening atau air putih. Jadi jangan banyak minum yang manis, jangan juga terlalu banyak minum minuman yang tidak sehat, karena cairan yang dibutuhkan tubuh kita adalah air putih. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi banyak sekali, contohnya seperti daging, ikan, sayuran, buah-buahan itu sangat baik untuk otot. Selanjutnya, meringankan nyeri otot. Jika ada bagian tubuh kita yang sakit atau tegang, maka kita ringankan dengan mengoleskan krim khusus untuk nyeri otot supaya ototnya tidak terlalu sakit lagi. Masih ingat tidak kalian semua tentang unsur-unsur cover? Unsur-unsur cover yang pertama, judul dengan huruf yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas yang mudah dipahami. Yang ketiga, ada nama penulis. Yang keempat, gambar yang menarik. Yang kelima, terdapat sinopsis di belakang buku atau ringkasan di belakang buku. Dan yang terakhir, identitas pada punggung buku. Coba kita lihat contoh menggambar cover depan buku. Dalam menggambar cover, sebelum ditebelin, kita pakai pensil supaya hasilnya lebih bagus. Ini adalah contoh cover depan buku yang sederhana. Kalian lihat cara membuatnya. Ini adalah gambar yang sudah jadi, contoh cover buatan sendiri. Kalian bisa kreasikan gambar-gambar yang lebih bagus dan lucu. Baik, cukup sekian penjelasan dari buku hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai jumpa lagi anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.